Video informasi kali ini wajib sekali untuk Anda viralkan, ya. Video kali ini wajib untuk Anda sebar, wajib untuk Anda bagikan kepada siapa? Teman Anda, saudara, kerabat, keluarga, sekelompok tani Anda, maupun siapa saja kenalan-kenalan Anda yang seprofesi dengan kita sebagai petani. Wajib itu hukumnya. Kenapa demikian? Karena ilmu informasi atau pengetahuan itu Bapak Ibu yang bermanfaat, kalau kita tidak bagikan, kita pelit, kita sekikir, maka ilmu itu akan menjadi penyakit. Itu hukum dari ilmu. Ilmu itu harus dibagi. Makanya Bapak Ibu bisa lihat guru SD, guru SMP, guru SMA, bahkan dosen, umurnya panjang-panjang sampai tua-tua mereka. Kenapa mereka bisa umur panjang? Karena ilmu dibagikan. Seperti itu, ya. Kalau kita pelit ilmu, ya kebalikannya. Saya nggak bilang apa-apa, ya. Cuma saya bilang kebalikannya saja. Jadi informasi atau ilmu pengetahuan itu jangan disimpan sendiri. Lama-lama bisa jadi penyakit. Makanya saya bilang tadi, viralkan aja, bagikan aja, biar semua orang tahu. Seperti itu, ya. Informasi pentingnya apa sehingga kita harus viralkan? Informasi hari ini, saya akan memberitahukan Bapak Ibu, kalau pupuk Bapak Ibu itu, seperti urea misalnya. Urea itu yang kalau Bapak Ibu beli 1 kilo misalnya, atau 1 karung 50 kilo, atau Bapak Ibu beli 100 kilo. Maka urea yang akan Bapak Ibu aplikasikan pupuk nitrogen itu pada tanaman Bapak Ibu, bisa kita atur sehingga pupuk itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman 90%. Jadi ketika Bapak Ibu kasih 1 kilo saja urea ke dalam tanaman, maka tanaman Bapak Ibu akan mengkonsumsi pupuk nitrogen atau urea itu dari 1 kilo, dia akan konsumsi 980 gram, atau 98%. Sisanya berapa Pak? Sisanya 20 gram. 20 gram itu setara dengan 2 sendok makan Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu punya pupuk urea, nitrogen 46%, 1 kilo kemasannya atau 100 kilo, Bapak Ibu kasih ke tanaman 1 kilo, yang dimakan oleh tanaman itu 980 gram, atau 98% dimakan seutuhnya oleh tanaman. 2%-nya atau 20 gramnya kemana dari 1 kilo kita berikan? Menguap ke udara. Bapak bisa bayangkan, 2% saja yang menguap, 98% masuk dalam tubuh tanaman. Informasi ini harus diviralkan, harus dibagikan, agar semua petani-petani Indonesia ini tahu ilmunya, sehingga pertanian Indonesia kita bisa maju Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mendengar ini lalu diam, hanya segelintir orang saja, taruhlah yang nonton video ini dan mengetahui informasi ini 1 juta orang. 1 juta orang yang tahu petani kita Bapak Ibu ada puluhan juta. Dan kalau cuma 1 juta saja Bapak Ibu yang nonton dan tahu cara ini atau trik ini, maka yang lainnya merana Bapak Ibu. Makanya harus diviralkan, biar pertanian kita ini maju. Kalau semua petani maju, otomatis akumulasinya pertanian Indonesia akan maju. Tapi kalau hanya segelintir orang, gak akan mungkin maju Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nonton sukses semua, kaya semua, tapi yang lain miskin semua, sama saja, kita tetap tidak akan maju. Nah, bagaimana caranya Pak agar pupuk yang kita berikan ini bisa diserap oleh tanaman 98% seperti itu, sehingga 20-nya bisa menguap ke udara. Kita harus tahu cara tanaman itu menyerap unsur hara seperti apa. Kalau Bapak Ibu sudah tahu cara tanaman menyerap unsur hara, kapan dia serap, di waktu apa dia serap, kapan Bapak Ibu kasih, berupa bentuk apa Bapak Ibu kasih, ya sudah, langsung kita tahu 98% pasti diserap. Nah, sekarang Bapak Ibu harus tahu, akar itu menyerap unsur hara itu Bapak Ibu, atau menyerap pupuk yang Bapak Ibu berikan, itu ada 3 cara, ya. Ada 3 cara akar makan pupuk, minum air, itu ada 3 cara. Cara pertama disebut aliran massa. Aliran massa ini apa Pak? Cara pertama ini, akar menyerap unsur hara dan air. Aliran massa ini cara kerjanya Bapak Ibu, mekanisme pertama akar menyerap unsur hara dan air, ya. Aliran massa ini caranya gini. Akar akan menyerap air dari dalam tanah ketika apa? Ketika tanah itu mengandung air. Kalau tanah Bapak Ibu tidak mengandung air atau kering, akar tidak bisa menyerap apa-apa. Oke ya, tangkap ya sampai di situ ya. Artinya, akar hanya bisa menyerap segala sesuatu kalau tanah itu basah, ya. Otomatis Bapak Ibu harus menyiram. Kondisi tanah harus basah. Sehingga apa? Sehingga akar bisa menyerap air. Nah, pupuk yang kita berikan itu atau unsur hara dalam tanah itu Bapak Ibu tidak bisa diserap oleh akar. Akar hanya mampu menyerap unsur hara itu berupa air. Jadi air ini, unsur hara yang kita berikan, dia akan masuk dan berkumpul dengan partikel air di dalam tanah. Setelah air ini mengandung unsur hara ini berupa pupuk yang Bapak Ibu berikan, barulah di situ akar menyerap air. Akar menyerap air ini, maka unsur hara ini terikut dalam penyerapan itu. Karena unsur hara ini sudah bercampur dengan air. Jadi akar dia tidak tahu kalau yang dia serap ini unsur hara. Yang dia tahu dia cuma serap air. Kebetulan saja karena partikel-partikel ionik ini, baik anion maupun kation dari unsur hara kita, terperangkap masuk di dalam butiran air tanah, makanya pada saat penyerapan itu mereka terikut juga. Jadi akar niatnya menyerap air, secara tidak langsung akar juga menyerap unsur hara ke dalam tubuh tanaman, ya. Nah, pada saat akar menyerap air ini dengan kondisi tanah yang basah atau pada saat Bapak Ibu menyiram, unsur hara akan masuk ke dalam tubuh tanaman itu. Nah, tetapi yang perlu Bapak Ibu catat, akar tidak sembarang menyerap air. Tidak di waktu-waktu kapan saja dia suka serap-serap, enggak. Akar itu menyerap air itu ada momennya, ada saatnya, ada waktunya. Waktunya di mana pada saat akar menyerap air sebanyak-banyaknya? Pada saat dia kehilangan air. Tanaman kehilangan air dengan cara apa Bapak Ibu? Penguapan kan? Transpirasi. Di mana pada siang hari transpirasi itu terjadi, penguapan uap air ke udara itu terjadi pada saat jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Matahari sudah panas di jam 8 itu. Daun sudah hangat, tanaman sudah panas, sudah terpapar langsung matahari, tanaman berkeringat. Seperti kita ini, manusia kalau misalnya kita ini berjemur matahari di bawah terik matahari siang-siang bolong, kita akan berkeringat, uap air dalam tubuh kita akan menguap keluar. Lama-lama kita berjemur di bawah matahari, 1-2 jam kemudian kita dehidrasi, kehausan, hilang cairan. Kenapa? Karena tubuh kita menguap uap airnya ke udara, habis uap air kita, ya. Makanya kita perlu minum. Di saat itulah kita akan minum sebanyak-banyaknya.
Bapak Ibu bisa bayangkan, kita yang minum normal tidak haus dengan orang yang minum karena kehausan sekali, dahaga sekali. Beda ya, dia akan minum sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia haus, dehidrasi. Dia butuh air sebanyak-banyaknya karena dia baru habis membuang uap air dari tubuh dia ke udara. Sama dengan tanaman ini, di jam 8 pagi sampai jam 4 sore tadi, Bapak Ibu, itu terjadi yang namanya transpirasi atau penguapan. Dia harus membuang uap air karena dia terpapar matahari. Otomatis dia harus membuang uap air ke udara karena dia terjemur, Bapak Ibu. Keripik saja kalau kita jemur kering, Bapak Ibu ya. Jadi tanaman pun sama, terjemur dia menguap. Nah, pada saat dia menguap seperti itu, dia kehilangan banyak cairan dalam tubuh tanaman ya. Dia kehilangan banyak sekali air karena penguapan itu. Otomatis dia harus mengembalikan air yang dia buang lewat transpirasi tadi, penguapan tadi, lewat apa? Lewat penarikan air dari dalam tanah. Jadi kalau misalnya siang-siang Bapak Ibu, tanaman lagi menguap, membuang uap airnya sebesar-besarnya, tanah dalam keadaan kering, tanaman layu. Kenapa dia bisa layu? Karena dia sedang buang air sebanyak-banyaknya ke udara, tetapi dia tidak menyedot apapun dari dalam tanah. Dia tidak menyedot air untuk menggantikan cairan tubuh dia. Tidak ada. Ya, itu sama dengan kita berjemur lalu tidak minum. Ya, dehidrasi, layu, seperti itu. Apa jadinya kalau kita berjemur di bawah terik matahari, tapi kita minum terus? Kita nggak akan dehidrasi. Paling kulit kita saja yang kebakar. Tapi dehidrasi tidak. Karena kita berkeringat, kita menguap, kita minum terus. Kita tidak akan dehidrasi. Tetapi kalau kita tidak minum, ya dehidrasi. Sama dengan tanaman. Dia menguap terus di tanah yang kering, dia akan dehidrasi. Dan pada saat tanaman itu membuang uap airnya ke udara, Bapak Ibu, itu momen yang tepat atau saat yang tepat untuk dia menarik sebanyak-banyaknya mungkin air di dalam tanah. Tanaman akan menarik air sebanyak-banyaknya itu di jam 10 sampai jam 2 siang. Itu disebut transpirasi klimaks. Di mana jam 10 sampai jam 2 itu matahari sedang terik-teriknya. Matahari tepat di atas ubun-ubun kepala kita, Bapak Ibu. Tepat di atas bumi ini. Itu jam 10 sampai jam 2 siang. Tepat di atas kita. Panasnya bukan main. Dan tanaman pada saat itu jam 10 sampai jam 2 dia mengalami proses transpirasi atau penguapan sebesar-besarnya. Terjadi di situ, di jam-jam itu ya. Pada saat itulah kalau tanah dalam kondisi basah atau lembab, disitulah dia menyerap air dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Itu yang saya maksudkan tadi dengan aliran massa. Arti dari aliran massa itu seperti itu. Dia buang keluar, dia tarik lagi dari dalam sehingga stabil cairan dalam tubuhnya dia. Kita berkeringat, kita minum lagi, stabil lagi cairan tubuh kita. Nah, pada saat itu kalau Bapak Ibu lakukan pemupukan jam 7 tadi pagi ya, jam 7 tadi pagi dilakukan pemupukan Bapak Ibu, maka di jam 10 itu semua unsur hara sudah diserap oleh tubuh tanaman. 98% itu untuk nitrogen. Kalau Bapak Ibu kasih pupuk urea jam 7 pagi atau jam 6 pagi Bapak Ibu, jam 8 transpirasi sudah terjadi, penguapan sudah terjadi ya. Kan Bapak Ibu kasih pupuk itu disiram ya. Kalau misalnya mau dipendam atau ditabur dalam bentuk bubuk atau granul padat, setelah itu kan Bapak Ibu siram, otomatis kasih pupuk pasti kita siram. Kalaupun Bapak Ibu mau aplikasi dengan kocor, tentu dia akan basah. Intinya pemupukan itu pasti tanahnya basah. Kalau Bapak Ibu aplikasikan nitrogen ya, urea misalnya, di dalam media tanam Bapak Ibu atau di tanah, di lahan Bapak Ibu, di tanaman Bapak Ibu. Urea itu diaplikasikan atau nitrogen itu diaplikasikan jam 7 pagi atau setengah 7 pagi, pagi-pagi benar. Maka jam 10 itu dia sudah mulai penyerapan besar-besaran nitrogen di situ. Endingnya atau akhirnya di jam 4 itu dia sudah menyerap 98% dari jumlah pupuk nitrogen yang Bapak Ibu berikan. Kalau Bapak Ibu berikan tadi 1 kilo, berarti yang dimakan 98% atau 980 gram atau 980 mili dari 1 liter air nitrogen yang kita berikan. Dia makannya 98% di momen itu. Kalau di luar momen itu kita kasih pupuk urea di sore hari, tidak akan sampai 98%. Karena apa? Karena transpirasi di sore hari itu kecil, bahkan nyaris tidak ada. Tanaman dingin, kedinginan, menggigil, mana mungkin dia berkeringat. Dan kalau dia tidak menguap, dia tidak berkeringat, tidak membuang uap air, maka dari mana alasannya dia bisa menyerap air dari dalam tanah? Tidak ada alasan, karena dia tidak menguap. Dia akan menyerap air sebesar-besarnya, akar akan menyerap air sebesar-besarnya kalau dia kehilangan air sebesar-besarnya. Dia akan menyerap air dalam jumlah yang sedikit kalau dia kehilangan air juga sedikit. Maka kalau pemupukan di sore hari, Bapak Ibu jangan harap 98% itu terjadi. 98% itu penyerapan nitrogen itu terjadi pada akar tanaman ketika penguapan terjadi besar-besaran. Oke ya, itu untuk nitrogen, artinya pupuk urea atau dan lain sebagainya. Pupuk yang mengandung nitrogen. Dia akan diserap oleh tanaman 98% kalau Bapak Ibu aplikasikan sesuai dengan informasi saya ini. Pagi hari ya, sehingga nanti siang hari dia memasuki proses penguapan atau transpirasi, dia menarik sebanyak-banyaknya nitrogen yang Bapak Ibu berikan. Oke. Selanjutnya apa lagi dari aliran massa ini? Selain nitrogen apa lagi dari proses ini? Dari proses ini selain nitrogen yang ditarik 98%, ada juga unsur hara makro sekunder seperti kalsium dan juga sulfur. Pada saat penyerapan nitrogen 98% itu Bapak Ibu bisa mengaplikasikan pupuk kalsium dan juga pupuk sulfur. Kerjanya sama dengan aliran massa. Jadi kalau nitrogen ditarik pada saat itu proses transpirasi itu, nitrogen ditarik, urea ditarik sebesar-besarnya 98%, maka di situ kalsium pun tertarik sebesar-besarnya. Berapa persen untuk kalsium pada saat aliran massa ini? Kalsium yang terserap 72%. Bapak Ibu bisa bayangkan, 72%. Artinya kalau kasih pupuk kalsium di situ 1 kilo, yang diserap atau dimakan secara sekaligus saat itu juga oleh tubuh tanaman 720 gram.
langsung dimakan, langsung diserap oleh tanaman. Di saat itu, momen itu juga, selisih 3 jam. Jam 7 dikasih, jam 10 langsung diserap habis. Sampai jam 4 sore, wah habis itu diserap. 720 gram kalau 1 kilo. Intinya dia 72% untuk kalsium. Kemudian tadi saya singgung sulfur. Berapa persen sulfur kalau kita berikan kepada tanaman di saat momen seperti itu? Sulfur dan kalsium dan nitrogen tadi. Sulfur diserap 95% Bapak Ibu. Hampir sama dengan nitrogen tadi, unsur N tadi. Sulfur pun diserap 95%. Hanya 5% saja yang menguap ke udara atau tertinggal dalam tanah. Tetapi sisanya 98% itu, artinya 1 kilo sulfur yang Bapak Ibu berikan, 950 gram dimakan oleh tanaman sekaligus. Seperti itu pada proses ini, aliran massa ini. Lalu Bapak Ibu akan bertanya, kalau misalnya sore hari bagaimana Pak? Sore hari ya ceritanya seperti nitrogen tadi. Yang bisa diserap 98% pupuk nitrogen oleh tanaman itu kalau pagi hari tadi. Itu proses transpirasi. Siangnya mau penguapan, kita langsung kasihnya di pagi. Kita tunggu di pagi hari. Langsung kita kasih pagi, kita sudah tahu. Saya kasih pagi ini jam setengah 7 atau jam 6 atau jam 7 pagi. Saya sudah tahu nitrogen yang saya kasih ini jam 10 nanti transpirasi terjadi, penguapan besar-besaran, penyerapan air di dalam tanah terjadi besar-besaran oleh akar, maka nitrogen saya sudah diserap oleh tanaman sebanyak 98%. Kalsium yang tadi saya kasih, pupuk kalsium, diserap oleh tanaman 72%. Kemudian sulfur yang saya kasih tadi, pagi tadi, jam 10 itu sampai jam 4 sore, sudah diserap 95%. Masuk semua dalam tubuh tanaman Bapak Ibu. Tidak ada tersisanya. Yang menguap hanya ecek-eceknya saja, ya. Serpihan-serpihannya saja. Mau menguap bodoh amat di situ. Kita nggak peduli. Orang 95% masuk, orang 98% masuk. Untuk apa kita pikirkan 22%, 55%, ngapain? Mau menguap aja, nggak peduli. Yang penting 98 udah masuk, udah dimakan tanaman. Oke ya. Itu unsur hara makroprimer seperti nitrogen dan juga unsur hara makrosekunder seperti kalsium dan juga sulfur pada proses ini atau proses aliran massa di mana akar menyerap air sebesar-besarnya dari dalam tanah ketika dia mengalami transpirasi atau penguapan besar-besaran juga. Nah, kemudian unsur hara mikro apa saja? Boron itu yang pertama. Boron juga dalam kondisi ini, boron pun diserap. Berapa banyak boron yang diserap pada kondisi ini bersama dengan nitrogen, kalsium dan sulfur? Boron diserap 65%. Bapak Ibu bayangkan. Di momen itu, boron, pupuk boron yang Bapak Ibu berikan 65% masuk. Lewat cara itu, ya, aliran massa tadi, ya. Lewat cara itu, boron masuk 65%. Apalagi selain boron, molybdenum. Dia masuk berapa, Pak? 50%. Molybdenum masuk dengan boron 50%. Boron 65, dia 50%. Artinya dari proses aliran massa atau penyerapan air dari akar ini akibat proses transpirasi, maka pupuk yang bisa masuk kita pastikan terbesar, nitrogen itu yang pertama, 98%, masuk semua dalam tubuh. Yang kedua sulfur, 95%, masuk semua sekaligus. Kemudian yang ketiga kalsium, 72% masuk sekaligus. Kemudian apalagi tadi? Boron, masuk 65%. Kemudian yang terakhir molybdenum, 50%, masuk di saat itu. Pupuk yang lain bagaimana Pak? Masuknya dengan cara apa? Fosfor kan ada Pak, kalium kan ada. Itu masuk di cara yang kedua. Nah, kita masuk di cara yang kedua. Akar menyerap air dengan cara apa? Tadi aliran massa ya. Cara kedua, akar menyerap air dari dalam tanah, sekaligus juga unsur hara yang disebut dengan difusi. Difusi ini apa Pak? Kami baru dengar istilah ini, kami masih awam. Oke. Difusi ini seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat kalau di musim hujan ada kaca ya, kaca mobil misalnya ya, biar gampang. Kaca mobil itu pada saat setelah hujan selesai, di kaca mobil kita itu ada titik-titik air hujan. Seperti itu ya, titik-titik air hujan di depan kaca mobil kita ada titik-titik air hujan. Bapak Ibu bisa perhatikan, air hujan itu tidak semua ukurannya sama ya, butirannya sama ya. Ada yang menempel di kaca mobil kita itu, ada yang butirannya besar, ada yang butirannya kecil, ada yang kecil sekali, ada yang besar sekali ya, di depan kaca mobil kita. Lalu kita mulai amati, wah ini butiran-butiran air hujan ini yang menempel di kaca kita akan pelan-pelan ada yang menetes jatuh ke bawah, turun ke bawah. Ya sering ya lihat itu ya, menetes turun ke bawah. Menurut Bapak Ibu, butiran-butiran air yang menempel di kaca mobil kita yang bisa jatuh ke bawah itu yang ukurannya besar atau yang ukurannya kecil? Bapak Ibu akan menjawab yang ukurannya besar Pak. Kenapa bisa yang besar yang jatuh terus ke bawah? Kenapa yang kecil tidak? Karena gravitasi Pak. Ya, difusi itu seperti itu. Konsentrasi yang lebih pekat akan bergerak turun ke konsentrasi yang lebih rendah. Ya, artinya butiran air yang besar di kaca mobil kita, dia akan lebih berat sehingga dia akan cenderung mendekati butiran-butiran air yang lebih kecil di kaca mobil kita. Akhirnya butiran yang tadi lebih besar, dia bergerak perlahan-perlahan bersatu dengan butiran air yang kecil, semakin membesar. Dia bergerak lagi turun ke bawah, menyentuh butiran yang lebih kecil lagi, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar dan dia jatuh ke bawah. Seperti itu. Nah, difusi akar pun seperti itu Bapak Ibu. Pada saat saya jelaskan tadi, proses aliran massa tadi, di mana kalau kita kasih pupuk pagi, kita siram air, lalu siangnya itu dia diserap oleh tanaman. Pada saat penyerapan itu tadi Bapak Ibu ingat angka-angkanya, nitrogen 98%, ya, kalsium 72%, sulfur 95%, itu kan tidak 100% kan? Ada persen-persen yang sisa kan? Misalnya seperti apa tadi? Sulfur misalnya. Sulfur kan yang terserap masuk hanya 95%. 5%-nya di mana? 5%-nya terperangkap di akar. Dia tidak bisa masuk ke dalam, dia terperangkap di akar, 5%-nya tadi, ya, atau 3%-nya tadi. Misalnya sisa 50%, sulfur yang diserap oleh tanaman 95%, 3% tertinggal di akar, tidak sempat masuk, sedangkan 2%-nya misalnya menguap atau tercuci. Nah, 3% yang menempel pada serabut akar atau rambut akar ini, kemudian akan memancing, ya, sulfur yang ada di sekitar situ yang lebih banyak, kan yang menempel di akar 3% ini.
Iya kan? Tersisa di akar ini yang tidak sempat masuk 3%. Kecil sekali kan 3%. Ketika Bapak Ibu lakukan pemupukan sulfur lagi, atau misalnya ada kandungan sulfur di dalam tanah yang jumlahnya lebih dari 3%, artinya konsentratnya lebih berat, lebih pekat ya, lebih tinggi, dia akan perlahan mendekati sulfur yang menempel 3% tadi di bulu akar, rambut akar. Karena apa? Karena dia difusi itu sifatnya seperti itu. Sulfur di dalam tanah misalnya ada 20%. Kemudian dia lihat, wah ada 3% tuh yang menempel di akar. Ayo kita ke sana. Kita bergabung ke dia sehingga kita yang 20 ini bisa menjadi 23. Seperti air tadi, dia akan mencari air-air yang lebih kecil untuk bersatu sehingga dia lebih besar. Seperti air di daun talas. Setelah hujan titik-titik itu di daun talas, air tetesan-tetesan itu akan berkumpul menjadi satu dan membesar, ya. Yang besar akan menjemput yang kecil, lalu menjadi tumpukan air dalam daun talas yang besar. Sama dengan difusi ini, ya. Fosfor yang ada di dalam tanah yang kandungannya lebih besar persentasenya 23%, 50% yang belum diserap oleh tanaman, maka mereka akan melihat, wah di akar itu ada sulfur juga 3%, kita bersatu dengan dia karena kita juga sulfur, kita bersatu saja biar kita yang 30% ini di dalam tanah bisa bergabung dengan dia sehingga bisa menjadi 33%, sehingga nanti besok hari transpirasi terjadi, kita bisa terikut lagi di kloter kedua atau di shift kedua. Besok transpirasi terjadi lagi, akar menyerap air sebanyak-banyaknya lagi, mereka juga ikut masuk ke dalam situ. Nah, mereka fungsi difusi itu seperti itu. Nah, dari difusi ini apa saja yang masuk? Yang pertama fosfor, ya, unsur hara makroprimer. Berapa persen kalau dari proses difusi ini? Artinya fosfor sisa yang melekat pada akar, rambut akar yang hanya 1% atau 2% kecil sekali, memancing fosfor-fosfor yang dalam jumlah besar untuk mendekati dan masuk ke dalam akar. Itu berapa persen pada saat proses difusi ini? Fosfor yang masuk 91% yang masuk lewat proses difusi ini, ya. Dia tidak semudah kloter pertama aliran massa tadi. Kalau aliran massa terjadi penguapan, akar langsung serap otomatis. Kalsium, nitrogen, sulfur, kemudian boron, molibdenum itu langsung diserap otomatis, terambil otomatis, terikut otomatis, lebih ringan mereka, terikut otomatis, langsung diserap, ya. Tetapi sisanya yang mengikuti setelah fase penyerapan besar-besaran itu adalah fosfor 91%. Kemudian kalium pun ikut masuk di situ sebesar berapa? 78% dari proses difusi. Jadi kalium dan fosfor masuk sebesar-besarnya lewat proses difusi. Artinya mereka akan bergerak perlahan demi perlahan mendekati, ya, mendekati jumlah fosfor atau jumlah kalium yang sementara ada dan jumlahnya kecil sekali di bulu akar. Jadi di bulu akar kita menempel fosfor 3%, di bulu akar kita menempel kalium 5%, kecil-kecil sekali, 3%, 5%. Fosfor dan kalium yang jumlahnya 30%, 40%, 50% akan bergerak perlahan bergerak perlahan mendekati teman-teman mereka yang kecil-kecil tadi, lalu menyatu di akar itu dan terjadi penyerapan. Itu proses difusi. Selain unsur hara makroprimer pada saat difusi seperti fosfor dan kalium, apalagi unsur hara makrosekunder yang diserap pada proses difusi ini, yaitu magnesium. Karena tadi unsur hara makrosekunder sudah masuk dua unsur tadi, sulfur dan kalsium sudah masuk dengan nitrogen di fase pertama tadi sudah masuk. Ya, penyerapan tadi mereka sudah masuk. Unsur hara makrosekunder tersisa tinggal magnesium. Magnesium akan bergabung dengan fosfor dan kalium untuk masuk lewat proses difusi. Berapa persen dari proses difusi yang dimakan oleh tanaman pada saat proses ini? Untuk magnesium yang diserap itu 87%, ya. 87% masuk lewat proses difusi. Bersamaan, magnesium ini masuk bersamaan dengan fosfor dan kalium. Kemudian unsur hara mikro apalagi yang mengikuti proses difusi ini selain unsur hara makro seperti makroprimer seperti fosfor dan kalium, sekunder seperti magnesium. Unsur hara mikronya apa? Unsur hara mikro yang masuk adalah mangan dan zinc. Di mana mangan masuk bersama unsur hara makroprimer dan sekunder tadi 80% terserap masuk dalam tubuh tanaman. Zinc 40%. Kecil tetapi dia masuk juga. Dan proses terakhir adalah intersepsi akar. Itu proses akar terakhir, menyerap tanaman. Ada 3 cara. Intersepsi akar ini artinya apa, Pak? Artinya akar bertumbuh sendiri, memecah-mecahkan selnya dari akar tunggal menjadi akar sekunder, dari akar sekunder terpecah lagi menjadi akar tersier, terpecah lagi menjadi rambut akar. Akar bertumbuh artinya. Akar yang bertumbuh di dalam tanah ini yang menyebar ke segala arah untuk mencari unsur hara, itu yang disebut dengan intersepsi akar. Akar menjemput unsur hara. Seperti itu ya. Intersepsi akar ini kalau akar mencari unsur hara, apa yang akar dapat? Akar dapat paling banyak dari proses dia mencari itu. Yang pertama tembaga, itu yang pertama Cu. Cu itu didapat paling banyak dari saat mencari-cari seperti itu. Selebihnya akar tidak perlu mencari, dia disedot langsung dengan air sekaligus. Akar menyerap air, mereka masuk dalam jumlah yang besar. Seperti tadi yang saya jelaskan di poin 1, aliran massa. Jadi nanti yang dia mencari itu hanya remeh-remehnya saja. Akar mencari unsur hara itu hanya remeh-temehnya saja. Seperti tembaga tadi. Tembaga didapat akar dengan dicari sendiri sebesar 70%. Diserap, ditangkap, masuk dalam tubuh. Selain tembaga apalagi yang dicari akar dan ditemukan akar? Fe atau besi sebesar 50%, ditarik oleh akar dan dimasukin ke dalam tubuh tanaman. Jadi akar maksimal kalau dia mencari itu, nilai tertinggi atau unsur hara tertinggi yang akar dapatkan kalau dia cari sendiri unsur hara ya, itu tembaga 70% dan juga Fe atau besi 50%. Sisanya kalau dia cari sendiri seperti nitrogen, fosfor, kalium, itu hanya 1-2% saja kalau akar mau cari sendiri. Makanya perlulah pemupukan. Kecuali tanaman kita tanpa pupuk itu, tanah itu sudah ada kandungan unsur haranya dalam jumlah yang tinggi, boleh tidak pemupukan. Tapi tanah kalau sudah miskin unsur hara, wajib dilakukan pemupukan. Dan pada saat pemupukan itulah tanaman mulai menyerap air sekaligus juga dengan unsur hara yang ada dalam tanah yang Bapak Ibu berikan. Berarti Bapak Ibu sudah bisa menarik kesimpulan, kalau saya mau pupuk yang saya berikan ini, unsur hara yang saya berikan ini terserap maksimal puluhan persen bahkan 90-an persen
sekejap seperti itu, maka poin pertama yang harus Bapak perhatikan, pemupukan harus pagi. Itu poin pertama. Jangan coba-coba pupuk sore. Kalau pupuk sore emangnya bahaya Pak? Tidak bahaya, tetapi dia akan melewati fase malam. Kita rugi di fase awal tadi, tahap awal tadi, aliran massa. Itu kita rugi. Karena kalau kita pupuk sore, setelah sore itu apa Bapak Ibu? Malam. Setelah malam apa lagi Bapak Ibu? Subuh. Setelah subuh apa lagi? Pagi. Baru setelah itu siang. Dia tunggu, dia jeda di dalam tanah itu, pupuk itu jeda di dalam tanah itu begitu lama, ya. Kasih sore, malam dia tidur dulu, dia tunggu kapan ya, siang ya. Kemudian subuh, ya belum siang-siang juga. Lalu dia tunggu-tunggu lagi, baru pagi, baru siang, baru dia dipakai. Kalau nggak menguap, kalau menguap gimana? Nggak 98% lagi nitrogennya yang diserap. Kemudian sulfurnya nggak 95% lagi. Makanya baiknya kita aplikasikan di pagi hari, itu poin pertama. Supaya siang itu, jam 10, transpirasi besar-besaran, penguapan besar-besaran, dia langsung terserot masuk dalam akar tanam karena akar menyedot. Dia tidak pakai tanya lu mau masuk atau enggak, dia sedot. Selama ada air, akar sedot. Itu sistem akar itu, sedot paksa, ditarik paksa, seperti itu ya. Disedot seperti itu. Jadi semuanya terikut. Nah, kalau pupuk pagi, untungnya kita di situ. Kemudian yang kedua, selain pupuk pagi, maka pupuk yang harus Bapak Ibu berikan komplit Bapak Ibu ya. Jangan NPK saja. Karena kita kehilangan momentum. Di saat penyerapan besar-besaran seperti itu, harusnya semua unsur masuk. Misalnya seperti apa? Tadi kalau kita kasih pagi pupuknya, begitu matahari terbit panas, tanaman tersengat matahari, dia menguap, dia menarik air sebesar-besarnya, nitrogen masuk sebesar-besarnya. Fosfor kalau tidak kita berikan di situ, nanti proses difusi bagaimana? Proses difusi itu kan rentetan, proses yang terjadi setelah aliran massa. Jadi kalau kita kasih sekaligus unsur hara makroprimer lengkap ya, NPK kita kasih. Kemudian unsur hara makrosekunder, kalsium, sulfur, magnesium kita kasih juga, plus mikro-mikronya. Kita aplikasikan bersamaan. Pupuk itu Bapak Ibu sebenarnya ya, dan sesungguhnya kalau mau kasih pupuk itu harus lengkap. Jangan Bapak Ibu pakai pupuk begini. Ini hari saya kasih pupuk NPK. Nanti 3 minggu lagi baru saya kasih pupuk magnesium, sulfur, dan kalsium. Untuk unsur hara makrosekundernya. Memangnya tanaman itu dia bilang begini, hari ini saya mau makan nitrogen aja. Saya lagi malas makan nitrogen, saya pengen makan kalium. Saya nggak mau makan kalium, saya mau makan magnesium. Emang tanaman begitu? Seperti kita manusia request? Nggak ada. Tanaman itu dia taunya hari ini saya mau makan, semua makanan harus ada. Nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, dan kalsium harus ada. Primer, sekunder. Mikronya diikuti juga. Saya mau makan makro primer, saya mau makan makro sekunder, saya juga mau makan mikro. Makanya pemupukan itu bukan hanya di poin pagi saja Bapak Ibu, tetapi harus lengkap. Sehingga apa? Proses aliran massa tadi terjadi, semuanya terikut. Kalau aliran massa ini terjadi, nitrogen diserap, fosfor nanti di fase kedua. Nitrogen sudah diserap masuk. Kalau Bapak Ibu tidak kasih kalsium dan sulfur, gimana ceritanya? Momentum itu kan lewat, akhirnya nitrogen aja yang masuk. Sulfur dan kalsium nggak ada karena nggak dikasih. Kalau dikasih di situ diserap juga di saat itu. Mikronya juga seperti boron dan molibdenum tadi juga terserap kalau diberikan. Kalau tidak diberikan ya konyol, nggak diserap. Kemudian kalau misalnya pemupukan yang Bapak Ibu berikan itu seimbang semuanya, artinya semua unsur ada di dalam, ya, primer, sekunder maupun mikro. Bapak Ibu setiap kali pemupukan semua unsur ini dihadirkan, diberikan pada tanaman, sehingga nanti tanaman itu bisa atur unsur hara itu dia bisa atur. Oh, siang ini saya mau terjadi transpirasi. Nah, saya mau terjadi penguapan. Berarti yang siang ini yang saya makan nanti dari antara semua yang petani ini kasih ke saya mau pilih nitrogen saya makan banyak, sulfur saya makan banyak, kalsium saya mau makan banyak, boron saya mau makan banyak, kemudian molibdenum saya mau makan banyak. Ya, di siang nanti. Kemudian di proses selanjutnya, fosfor, kalium, magnesium dan lain sebagainya akan masuk lewat difusi. Artinya dia makan tahap 2, masuk lagi di situ. Yang tadinya sudah kasih bersamaan dia masuk lagi. Karena fosfor yang diberikan walaupun tidak masuk lewat aliran massa sebesar-besarnya, minimal dia terikut pada aliran massa. 2 atau 3% pasti masuk. Dan ada yang melekat pada rambut akar, tidak sempat masuk tapi melekat. Itulah calon biang atau pemancing dari fosfor dan kalium yang mau kita berikan berikutnya lewat difusi. Karena difusi unsur hara yang Bapak Ibu berikan lewat fosfor atau kalium itu, dia hanya bisa masuk atau diserap kalau ada pancingan. Temannya yang kecil-kecil itu dia pancingan seperti itu, baru dia bisa masuk ke sana. Kalau tidak ada pancingan, dari mana konsentrat tinggi bisa turun ke konsentrat rendah? Dari mana aliran air yang tinggi bisa mengalir ke daratan yang rendah? Kalau tidak ada pancingan, makanya kita perlu pemupukan imbang atau komplit sehingga ada pancingan. Besok di proses selanjutnya difusi, fosfor langsung diserap. Karena apa? Karena sudah ada pancingannya, sudah ada fosfor 2-3% yang melekat di rambut akar, otomatis dia langsung masuk ke sana karena sudah ada temannya. Sekalipun teman dari fosfor dan kalium itu kecil persennya, tetapi itu pemancing, ya, biangnya supaya mereka bisa pergi ke sana. Kemudian Bapak Ibu akan bertanya, pupuk-pupuk yang kita mau berikan ini jenis apa Pak? Pupuk seperti apa Pak? Ciri fisik dan ciri reaksi kimianya seperti apa? Pupuk-pupuk yang larut sempurna Bapak Ibu, yang mudah sekali larut dalam air dan mudah sekali diserap oleh tanaman, supaya mekanisme yang tadi saya jelaskan ini bisa terjadi dengan mulus. Proses ini terjadi dengan mulus. Kalau pupuknya mudah diserap oleh tanaman, kalau pupuknya mudah larut dalam air, mudah berbaur dengan tanah, mudah tercampur dengan tanah, mudah masuk dalam tanah, mudah mencemari tanah, maka dia mudah juga diserap oleh tanaman. Tapi kalau pupuk yang bersifat keras seperti batuan itu susah, seperti itu ya. Dia butuh proses yang panjang. Dia butuh proses pelapukan, penguraian, pencampuran dengan tanah, perubahan ion kation dan lain sebagainya, baru dimanfaatkan oleh tanaman lewat aliran massa, difusi maupun intersepsi akar tadi, ya. Dia perlu melewati proses yang sangat panjang. Tapi kalau pupuk yang Bapak Ibu berikan sifatnya mudah larut dalam air, NPK itu mudah larut Bapak Ibu, sekalipun ada
endapannya sedikit, dia juga mudah larut. Penyerapannya pun tidak secepat kristal, tetapi dia juga cepat diserap oleh tanaman. Bisa Bapak Ibu berikan pupuk-pupuk seperti itu ya. Sehingga pupuk yang mudah larut atau mudah diserap ini bisa dimanfaatkan tanaman oleh proses 3 tadi, aliran massa, difusi maupun intersepsi akar. Nah, kurang lebih seperti itu saja Bapak Ibu semuanya. Diskusi kita hari ini lumayan panjang, tetapi Bapak Ibu saya rasa mendapatkan sebuah informasi yang baru, dan wajib hukumnya untuk Bapak Ibu bagikan atau sebarkan informasi ini agar teman-teman kerabat yang lain bisa mengetahui informasi ini. Besok kita akan masuk dalam meracik-meracik lagi. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu bersama untuk kita bisa diskusi bersama hari ini. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.